Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Top 5 ID. Nah, di hari yang cerah hari ini, sambil menyimak Anda minum kopi dan sebagainya, silakan. Hari ini kita akan menampilkan rekomendasi tahun baru yaitu laptop terbaik 2024. Jadi kalau ini kan edisi tahun baru, jadi kita berkaca pada beberapa laptop yang kemarin sudah muncul di beberapa waktu di tahun 2023 yang bisa menjadi acuan Anda kalau Anda membeli laptop di awal tahun 2024. Teman-temanku semuanya yang baru ketemu channel ini, kami sampaikan selamat datang dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami dengan memberikan like dan subscribe-nya. Dan kami doakan yang sudah memberikan dukungan kepada kami dan sedang menonton, semoga semua selama berbahagia dan keluarganya bahagia dan rezekinya berlimpah. Teman-temanku semuanya, untuk memilih laptop itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda menggunakan untuk menjadi seorang konten kreator atau Anda bertujuan sebagai orang gaming, atau Anda seorang yang memiliki tugas-tugas perkantoran, atau Anda sekedar hanya untuk tugas-tugas sekolah. Itu jadi tiap-tiap kebutuhan akan memiliki preferensi laptop yang berbeda-beda. Dan yang kedua pastinya ada karena budgetnya. Jadi kalau budget Anda sekitar 5 juta tentu berbeda dengan yang Anda memiliki budget 10 juta. Kalau Anda 10 juta misalnya sudah dapat Core i5, kalau hanya 5 juta mungkin Anda hanya dapat yang spek pas-pasan. Tapi hari ini kita akan menampilkan beberapa laptop dengan harga yang murah tapi Anda mendapatkan spek yang tinggi. Salah satunya adalah punya Infinix ya, Infinix InBook X1 Pro i7. Jadi Anda dengan harga 6 jutaan itu sudah mendapatkan Core i7 generasi 10. Dan ini setelah kami cek di beberapa marketplace, Infinix yang seri ini adalah seri yang betul-betul bagus ya secara speknya. Jadi dia dapat i7 generasi 10, Anda sudah mendapatkan RAM 16 GB, kemudian Anda dapatkan SSD 500 GB dan harganya cukup 6 juta. Ya, 6 jutaan, 6.800.000. Jadi kisaran 7 juta. Kalau dibandingkan harga untuk merek-merek laptop yang branded ya, laptop-laptop yang cukup terkenal, itu Anda harga 6 juta sampai 7 juta itu Anda akan mendapatkan Core i3 atau mungkin Ryzen 3. Nah, ini kalau Anda tertarik silahkan bisa cek aja di link deskripsi. Untuk harganya sekian Anda sudah mendapatkan Core i7, RAM 16 GB, 512 untuk SSD-nya ya. Teman-teman semua bisa kami jelaskan bahwa ini punya merek Infinix ya. Jadi ketebalan laptop ini termasuk laptop yang tipis ya, InBook. Jadi kalau Anda gunakan sebagai tugas-tugas yang agak berat untuk menggunakan untuk seperti gaming, ya mohon maaf, bisa iya, cuma karena tipis biasanya dia bukan tidak mampu, tapi dia konsekuensinya agak panas ya. Dan ini bahannya metal teman-teman, bahannya metal. Di ya resikonya panas. Cuma kalau Anda membutuhkan untuk kerja-kerja yang tidak intens berat dalam waktu yang lama, jadi intensitas beratnya tidak seperti orang gaming, ini cocok untuk digunakan. Karena apa? Core i7, kemudian RAM-nya juga oke lah. Untuk Anda untuk menggunakan untuk konten kreator dan sebagainya, ini cukup lumayan bagus untuk digunakan ya. Dari segi desain, Infinix InBook X1 Pro ini memiliki desain yang ramping, ringan, ketebalannya 16,3 mm dengan berat 1,48 kg ya. Kemudian resolusi layarnya 14 inci dengan resolusi Full HD ya. Kemudian keyboard Infinix ini memiliki keyboard yang backlight. Jadi menyala teman-teman ya. Jadi itu kalau Anda tertarik bisa cek aja di link deskripsi. Tentu kemudian Anda juga harus berpikir bahwa Infinix ya, jadi merek Infinix, jadi tentu Anda bisa bandingkan dengan merek-merek yang cukup terkenal ya. Jadi nanti silahkan cek aja komen-komennya di link deskripsi. Kalau Anda tertarik ya silahkan ya. Tapi ya itu, ini memang harga yang pas-pasan, tapi kalau Anda ingin mendapatkan spek yang tinggi, harganya murah dan laptop baru, Anda bisa menjadi pilihan. Tentunya bagi Anda yang paham ya, paham menggunakan laptop. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk rekomendasi kedua, Advent. Ini merek lokal teman-teman, laptop workpulse AMD Ryzen 5. Nah, ini juga cukup banyak yang senang menggunakan ini. Karena apa? Anda sudah mendapatkan Ryzen 5 generasi 6, Ryzen 5 6600, bukan generasi 6 ya, 6600 lah ya. Kemudian Anda sudah mendapatkan 16 GB RAM-nya, 500 GB untuk SSD-nya ya. Ini sudah terjual lumayan banyak, 1,8 ribu penilaian dengan 3,3 ribu penjualan. Harganya cukup murah, 6 juta 900 ya, kita bulatkan sekitar 7 jutaan. Nah, ini beberapa kayak ulasan ini cukup
cukup banyak yang memuji karena performanya cukup bagus, daya tahan baterainya cukup lumayan, kemudian harga advance-nya juga cukup bersaing. Laptop ini mampu menjalankan berbagai aplikasi game dengan lancar, ya. Tapi teman-teman ya harus ingat, karena laptop ini cukup laptop tipis, jadi kalau Anda menggunakan untuk game, ya saya harap Anda memperhatikan faktor suhunya ya, karena meskipun secara spek dia mampu, tapi secara desain laptopnya memang generasi-generasi tipis. Jadi kalau Anda gunakan untuk gaming yang berat-berat dalam intensitas waktu yang lama, Anda perlu kami sarankan untuk seperti tadi ya, Infinix ya, Anda perlu menggunakan untuk pendinginnya ya. Untuk baterai, ini sudah mencapai ketahanan baterainya hingga 13 jam. Cukup bagus banget ya kalau Anda gunakan. Kalau Anda gunakan untuk di kafe atau Anda ngerjakan tugas-tugas kuliah, cukup bagus sekali karena ketahanan baterainya cukup lumayan bagus ya. Oke, ini bisa Anda menjadi alternatif bagi Anda yang sedang mencari laptop di awal tahun ajaran baru ini. Kemudian kami rekomendasiin yang ketiga adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 ya, AMD Ryzen 5 juga, Windows 11. Nah, ini dengan spek yang hampir mirip tadi ya, AMD Ryzen 5. Ini harganya sekitar 10-an juta ya, punya Lenovo ya. Jadi ya kalau Lenovo sudah cukup lumayan terkenal. Layarnya jernih tajam, kemudian keyboardnya juga nyaman ya. Kemudian daya tahan baterainya juga cukup bagus, hampir bisa mencapai 12 jam ya. Kemudian ini kekurangannya Lenovo IdeaPad ini mungkin kekurangannya adalah fiturnya cukup terbatas dibandingkan yang lain-lain. Tapi kalau dari spek cukup bagus ya, kalau saya lihatnya. Dia sudah Ryzen 5, kemudian dia sudah mendapatkan 16 GB, kemudian SSD-nya juga cukup lumayan lega, kemudian sudah mencapai backlight juga. Jadi cukup kece lah kalau Anda gunakan. Cuma ya tetap dalam suatu produk itu tetap ada hal yang kurang ya. Teman-teman bisa cek. Kalau ini berdasarkan referensi yang kami cari, kami baca dari beberapa literasi, ya kualitas audionya cukup lumayan standar ya. Kalau kamu tadi yang Infinix itu kalau kami lihat dari beberapa referensi misalkan Gadgetin itu dia sudah cek. Nah, ini referensi kalau yang Infinix tadi itu kualitas audionya juga ya standar aja lah ya. Jadi kalau teman-teman yang namanya harga yang cukup pas-pasan mencari yang full semuanya oke ya tentu Anda harus cukup rasional ya. Oke. Kemudian untuk rekomendasi kami yang selanjutnya, rekomendasi keempat adalah Advent. Ya kalau merek lokal cukup membuat gebrakan-gebrakan. Yang ini Advent, notebook laptop Work Pro. Kalau tadi Work 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 Plus, kalau ini Work Pro ya. Ini seri murahnya sekitar ketika video ini dibuat harganya sekitar hanya 5 jutaan ya. Layarnya 14 inci dengan Full HD, kemudian performanya Anda mendapatkan Core i5 generasi 11, RAM-nya 8 GB, penyimpanannya 256 ya. Kalau dibandingkan yang tadi ya agak berbeda. Kalau tadi 16 GB Anda mendapatkan SSD 512, kemudian tadi Ryzen 5 ya. Kemudian keyboardnya juga oke, baterainya juga oke, 13 jam. Kemudian ini cukup lumayan tipis dan ringkas ya, kalau Anda gunakan atau untuk Anda yang suka mobile kemana-mana Anda butuhkan laptop ya, ini cukup bagus ya. Kelebihannya adalah desainnya elegan, ramping, layarnya berjernih dan tajam, performanya cukup bagus, daya tahan baterainya cukup lama ya. Bisa menjadi pilihan. Penjualannya juga oke, 2,1 ribu penjualan, kemudian 1,2 ribu penilaian dan bintangnya masih 4.8. Cukup bagus kualitas tokonya. Anda cek aja di link deskripsi bagi yang sedang mencari laptop yang murah tapi speknya oke ya. Ini kita memang mencari harga yang murah tapi speknya lumayan bisa dipertimbangkan. Kemudian rekomendasi kami yang selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Jadi kalau yang tadi Slim 5 ini Slim 3 ya. Ini kalau kami ngambil review Gadgetin ini reviewnya 7,5 ya. Kelebihannya harga terjangkau, desainnya sederhana, kokoh, layarnya jernih, keyboard nyaman digunakan, kinerjanya cukup lancar untuk tugas ringan. Ya, karena ini Core i3. Ya, Anda bisa bandingkan ya. Lenovo aja harganya Core i3 dapat 7 juta. Jadi kami sampaikan tadi kalau Anda ring harganya 5 sampai 6 sampai 7 itu kalau brand-brand yang terkenal itu hanya Anda mendapatkan Core i3. Ya, biasanya gitu. Ya, misalkan teman-teman yang tertarik membeli laptop di awal tahun ajaran baru, misalkan Anda mungkin membelikan putra Anda yang mau kuliah atau kemudian anak Anda yang sedang sekolah, ya bisa menjadi pilihan ya. Tapi kami sarankan yang kami bahas tadi adalah laptop-laptop yang generasinya tipis. Kalau Anda gunakan untuk game, ya mohon maaf, Anda harus perhatikan suhunya, Anda harus menambahkan pendinginnya, dan juga untuk kualitas audionya juga masih beberapa dari laptop yang kami sebutkan ini masih standar aja. Jadi kalau Anda mencari laptop yang tipis kualitas audionya bagus ya Anda tolong sesuaikan budgetnya, karena ini kita cari harganya
budget pas-pasan dengan kualitas yang lumayan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Silahkan share kepada teman-teman yang mungkin sedang mencari untuk referensi anaknya, atau referensi suaminya yang sedang mungkin bekerja. Silahkan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga semuanya Anda sehat dan keluarga bahagia, rezekinya berlimpah. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.